Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, dimana channel ini guys akan memberikan kamu suatu informasi dan suatu gambaran dari segi pekerjaan, asmara, ataupun keuangan kamu guys. Akan tetapi sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi guys. Di siang hari ini guys, saya akan mengambil satu topik atau satu judul yang menurut saya sedikit aneh, dimana judul yang saya ambil titip orang yang telah mencampakkan saya. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu secara acak, dimana kartu yang saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman. Apakah berpikiran positif atau berpikiran negatif? Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Teman-teman pun bisa melihat sendiri setiap kartu yang saya ambil tersebut. Saya tidak tahu dan tidak mengerti informasi apa di balik dari kartu ini, tetapi saya akan mencoba melihat serta menerawang apa yang akan terjadi terhadap judul yang saya ambil tadi. Dimana judul yang saya ambil tersebut titip orang yang sudah mencampakkan saya. Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama ini yang akan menjelaskan bagaimana situasi kamu ketika bersama dia, dan tiga kartu ini akan menggambarkan bagaimana pemikiran seseorang yang sudah menerima manusia yang mencampakkan kamu. Bagian ketiga ini akan menggambarkan bagaimana kesimpulannya guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama, situasi apa dan gambaran seperti apa. Ada muncul kartu Ace of Cups, dimana kartu yang saya pegang ini guys, dimana kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran atau memberikan suatu reaksi bahwasannya ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan terhadap seseorang di masa lalu, mungkin kamu memang sangat mencintai dia, sangat menyayangi dia, bahkan antara perasaan dan pemikiran kamu tidak bisa kamu bedakan. Kamu sudah dibutakan terhadap cinta bersama dia ketika berdampingan di masa lalu. Apapun yang dia lakukan, kamu menganggap semuanya benar. Apapun yang dia perbuat terhadap diri kamu, semuanya kamu anggap itu benar. Sehingga apapun yang akan dia katakan, walaupun perkataan dia itu menyakitkan atau tidak, kamu sudah dibutakan dengan suatu perkataan cinta.
Nah, dengan kemunculan kartu Ace of Cups ini, kalau saya mengkaitkan terhadap hubungan diri kamu ketika membina suatu hubungan rumah tangga, kemungkinan memang kamu sangat menyayangi pasangan kamu, kamu sangat mempertahankan hubungan rumah tangga kamu, walaupun memang pasangan kamu tidak mau mempertahankannya, kamu optimis. Di balik dari sikap optimis kamu itulah yang membuat diri kamu saya gambarkan sebagai manusia yang bodoh. Kenapa saya menggambarkan situasi yang sangat bodoh? Karena kemunculan kartu ini merupakan suatu reaksi seseorang yang hanya bisa duduk, terdiam, dan merenungi apa yang sebenarnya yang salah terhadap diri saya. Ini saya menggambarkan terhadap diri kamu. Karena tadi saya mengambil topik titip orang yang mencampakkan diri kamu. Dengan kemunculan kartu Ace of Cups ini, bagaimana kartu di bawah dia, guys? Wow, sakit hati. Muncul kartu sakit hati, guys. Kebodohan diri kamulah yang membuat diri kamu semakin lama semakin sakit yang sangat terdalam. Ini kehidupan yang kamu jalankan, kehidupan yang kamu terima ketika berdampingan dengan orang tersebut. Kebanyakan sakit hati yang kamu terima. Kalau saya di posisi kamu, merasakan rasa sakit hati terus-menerus, lebih baik itu orang saya campakkan, saya buang. Untuk apa menjalankan kehidupan bersama seseorang kalau toh juga salah satu pihak hanya menerima rasa sakit hati? Ini kehidupan yang kamu terima di masa lalu. Kamu memberikan rasa cinta, kamu memberikan rasa perasaan kamu, kamu menyayangi pasangan kamu, tetapi pasangan kamu justru memberikan kamu sakit hati. Saya tidak tahu sakit hati apa yang dia berikan terhadap diri kamu. Tetapi dengan kemunculan kartu Ace of Cups ini, di mana kata cinta kamu itu sudah dipermainkan terhadap orang lain. Dia telah memberikan rasa cinta dia terhadap orang lain. Jadi kamu dilupakan, ditinggalkan, dicampakkan. Ini guys, perhatikan kedua kartu ini. Nah, di bagian kedua, bagaimana posisi seseorang yang menerima manusia yang telah mencampakkan kamu? Apa yang dia pikirkan? Apakah manusia yang mencampakkan kamu itu datang terhadap pihak ketiganya hanya untuk rasa kepuasan atau memang menjadi suatu beban? Wow. Ada 4 unsur yang muncul kartu ini, guys. Tanah, air, udara, dan api. Seakan-akan manusia yang telah mencampakkan kamu dengan kepergian dia dari kamu memberikan hal positif terhadap kamu, tetapi memberikan hal negatif terhadap diri dia. Kenapa saya mengkaitkan diri kamu hal yang positif? Karena 4 unsur ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu. Tinggalkan karena kamu sudah terlalu bodoh untuk menerima yang namanya sakit hati ini. Kalau saya berbicara dari sisi lain, hal negatif, pemikiran seseorang yang telah menampung manusia yang mencampakkan kamu terhadap 4 unsur ini, ibaratnya dia itu suatu beban di dalam pihak ketiga dia. Atau mungkin pihak ketiga tersebut suatu beban terhadap manusia yang mencampakkan kamu.
Dua sisi yang saya katakan tadi guys, di luar dari sisi positif terhadap diri kamu. Nah, dengan kemunculan 4 unsur ini, bagaimana kartu yang di sampingnya? Wow. Muncul kartu Nine of Swords. Di mana kamu bisa melihat sendiri seseorang yang dengan posisi tertidur, dia merasa tidak nyaman. Kalau saya mengibaratkannya, seseorang yang sedang mengalami yang namanya kekacauan. Berarti, dengan kata lain, kalau saya mengkaitkan antara kartu ini dengan kartu Nine of Swords, bisa saja pihak ketiga yang datang terhadap kehidupan manusia yang mencampakkan kamu bisa saja membuat diri dia menjadi kacau dan menjadikan suatu beban di dalam hidupnya. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, bisa saja manusia yang mencampakkan diri kamu datang terhadap ke pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu saya kategorikan seseorang yang mapan. Manusia yang mencampakkan kamu itu ibaratnya suatu beban yang harus dia tanggung. Kedua kartu ini menggambarkan guys, sisi jelek. Tidak ada sisi positifnya. Dia meninggalkan diri kamu, kurasa kamu bersyukur karena ketika bersama kamu tidak ada dia memberikan beban terhadap diri kamu. Seharusnya kamu merasa bersyukur kamu ditinggalkan. Kenapa saya mengatakan kamu harus merasa bersyukur? Karena muncul kartu sakit hati. Untuk apa kamu hidup bersama dengan dia kalau memang kamu setiap hari mengalami yang namanya sakit hati? Lebih bagus kamu lepaskan. Kamu hempaskan dia, tidak ada gunanya. Kalau memang dia lebih memilih pihak lain, ya biarkan saja. Toh juga dia hidup kepada pihak lain hanya sekedar sebagai beban juga kok. Atau memang pihak ketiga yang datang kepada dia sama-sama memberikan suatu beban dan pemikiran yang kacau. Nah, kalau saya menutup kartu sakit hati ini, bagaimana kartu yang dia? Wow. Wow, mantap jiwa. Bukan hanya kekacauan yang dia rasakan, guys. Tetapi ada unsur ketidaknyamanan yang dia rasakan dari apa yang dia perbuat. Sehari-hari saya menerawang mencoba bahwasannya ini kartu saya ingin pergi. Ada menggambarkan situasi seseorang, apakah memang mantan pasangan kamu atau memang pihak ketiganya. Saya ingin pergi karena saya sudah mendapatkan apa yang saya dapatkan dari kamu, dan saya akan membuat kehidupan kamu akan kacau, di mana kekacauan itu membuat diri kamu semakin sensitif. Ini dia guys, pemikiran kedua belah pihak di luar dari pemikiran kamu. Nah, di bagian ketiga, Page of Swords, dimana kamu bisa melihat sendiri guys, seseorang yang sedang berdiri tegak tetapi kedua tangannya sama-sama memegang sesuatu. Di tangan kanan ingin menghadapi hal baru, di tangan kiri ingin melawan hal baru. Berarti ada saling bertolak belakang. Dia memang
merasakan, ingin mendapatkan suatu kebahagiaan dari pihak ketiganya, tetapi pihak ketiganya pun bukan memberikan dia suatu kebahagiaan, melainkan suatu perlawanan, di mana perlawanan itu bisa membuat diri dia kacau dan merasa sensitif. Dari sifat kesensitifan dia akan membuat yang namanya rasa sakit hati, dan dia tidak mau lagi mencintai pihak ketiga dia. Ini guys, kalau saya menutup keempat kartu ini dan mengangkat kartu ini, siapakah di antara kedua belah pihak ini yang menginginkan suatu kebahagiaan, atau memang ada suatu momen di mana momen itu masih ada koneksi terhadap diri kamu? Wow. Muncul kartu berandai-andai, muncul kartu berhayal, muncul kartu ibaratnya omong kosong. Saya melihat ada dua sisi nih guys. Di sisi lain ada keberuntungan terhadap diri kamu, di sisi lain ada orang yang berandai-andai di sini. Siapa tahu memang orang yang mencampakkan kamu itu berandai-andai. Siapa kemungkinan ketika saya pergi dari dia, saya akan mendapatkan suatu kebahagiaan terhadap pihak ketiga. Itu cuma omong kosong. Omong kosong belakang guys. Dia tidak dapat dia nikmatin dari pihak ketiganya. Gak ada kebahagiaan yang dia nikmatin. Justru yang dia terima itu merasa kekacauan. Mungkin secara penglihatan kamu, dia bisa tersenyum, dia merasa bahagia terhadap pasangannya, itu secara penglihatan kamu. Tetapi secara kartu yang saya pegang ini, saya melihat bukannya bahagia, merasa kekacauan. Kalau saya menutup kartu ini, kartu terakhir bagaimana? Wow, Six of Cups. Muncul kartu ini guys. Dia merasa ingin bahagia terhadap pihak ketiga dia, tetapi antara manusia yang mencampakkan kamu dengan pihak ketiga, ada suatu kenangan yang masih teringat di pikiran dia. Siapa tahu kenangan itu masih ada koneksi terhadap diri kamu. Ini yang akan terjadi untuk kedepannya guys. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut dengan tema yang saya ambil, titip manusia yang mencampakkan saya. Dengan kamu menitipkan manusia yang mencampakkan diri kamu terhadap pihak lain, dia tidak mendapatkan yang namanya suatu kebahagiaan. Yang dia dapatkan adalah rasa kekacauan di dalam kehidupannya, di mana kekacauan itu dia membandingkan antara diri kamu dengan pihak ketiga yang bersama dia. Karena apa? Karena dia masih mengingat semua kenangan terhadap diri kamu guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.